dan salam hebat luar biasa ya. Malam hari ini senang sekali saya bisa kembali hadir di webinar Komunitas Yes. Tentu ini adalah sebuah komitmen kami. Webinar ini sebenarnya diadakan hanya di pandemi 2 tahun yang lalu. Karena sebelumnya belum pernah ada webinar begitu rutin. Ya, tapi sejak pandemi tidak mungkin ada pertemuan offline, maka webinar ini terus diadakan. Dan meskipun saat ini pertemuan offline sudah berjalan dengan baik, tapi webinar ini tidak kami hentikan. Webinar ini terus kami jalankan dan kami laksanakan. Baik, pada malam hari ini saya senang banget kembali menyapa Anda semua. Saya malam hari ini ingin sharing tentang sebuah cerita. Ya, saya akan sharing sebuah cerita. Cerita ini sambil dari buku Badai Pasti Berlalu. Cerita ini bercerita tentang seorang pendayung. Ya, seorang pendayung. Nah, seorang pendayung ini, dia itu bernama Bill Evans. Dia mewakili negaranya untuk bertanding di Olimpiade. Kan barusan tahun kemarin Indonesia juga meraih medali emas di Olimpiade ya. Seperti pasangan ganda putri kita yang begitu hebat luar biasa. Grecia Poli sama Aprilia Rahayu. Nah, begitu juga Bill Evans ini mewakili negaranya untuk mewakili negaranya di Olimpiade dalam cabang olahraga mendayung. Nah, tapi ini yang paling luar biasa. Ketika dia sampai di negara tempat mau bertanding Olimpik, ini kisah nyata ya, kisah nyata beneran ya. Nggak tahu apa yang terjadi, dia ditelepon. Zaman dahulu itu mungkin pakai interlokal ya, dan pakai telegram. Bukan telegram zaman sekarang ada pakai sistem kayak inbox atau WA ini sekarang, tidak. Tapi telegram yang benar-benar kayak zaman dahulu telegram. Dan tahukah kalian, dia dapat berita bahwa ternyata putra pertamanya mau melahirkan. Wah, dia kacau dan dia bingung. Kenapa? Karena di satu sisi dia bertanding, tapi di sisi yang lain, dia harus menunggu putranya mau lahir. Nah, kenapa? Karena waktu itu kelahiran prematur. Dia perkirakan, kalau dia mewakili negaranya, dia perkirakan, dia perkirakan anaknya itu lahir setelah Olimpik selesai. Tapi ternyata tidak. Anaknya itu justru lahir prematur. Lahir ketika Olimpik mau dimulai. Wah, dia stres. Nah, kenapa? Kesempatan dia meraih medali emas itu sangat tinggi untuk mewakili negaranya. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Dia memutuskan untuk balik. Dan dia tidak mewakili negaranya. Si coachnya juga memahami, dia bilang, Pak, bagi saya keluarga adalah segalanya. Ya, kenapa? Karena keluarga itu bagi saya tidak bisa dibayar dengan sebuah medali emas sekalipun. Saya harus menunggu putra pertama saya lahir. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Akhirnya dia pulang dengan tetesan air mata. Air matanya terus menetes, dan sampai akhirnya dia sampai menemani putranya lahir. Untung dia ketika dia balik ke negara asalnya, dia masih sempat melihat putranya lahir. Nah, singkat cerita, kisah ini berlalu 24 tahun kemudian. Nah, 24 tahun kemudian, tibalah kisahnya. Tak terasa, ternyata sang putra ini melanjutkan kisah mendayung daripada ayahnya. Dan saking hebatnya, ternyata putranya juga mewakili negaranya untuk mendayung di Olimpiade 24 tahun kemudian. Dan yang paling luar biasa, putranya berhasil membawa medali emas. Dan Anda tahu ketika dia terima medali emas, apa yang disampaikan putranya? Putranya dia bilang, ayah, inilah medali emas yang harusnya ayah menangkan 24 tahun yang lalu. Hari ini medali emas ini sudah kutebus. Karena ayah telah memperjuangkan harga diri ayah. Dan ini adalah medali yang harusnya ayah menangkan. Tapi ayah rela menunggu saya demi kehadiran saya ke dunia. Dan saya perjuangkan medali ini hanya untuk ayah. Itulah kisah dari Bill Evans. Tepuk tangan. Ya, saya kalau membaca kisah ini, hati saya juga merinding ya. Kulit saya juga merinding. Karena memang ini betul-betul kisah nyata. Memang sesuatu kalau sifatnya kisah nyata itu pasti merinding. Nah, apa maksudnya dari cerita ini? Maksudnya itu apa?
Sekarang Anda tengok orang tua kalian. Mungkin saat ini orang tua kalian sudah tua. Kalian tengok anak-anak kalian. Kalau Anda saat ini sudah punya anak. Anda tengok pasangan kalian. Sudahkah kalian berikan yang terbaik untuk mereka? Ataukah 2-3 tahun terakhir ini, hidup kalian ya begitu-begitu aja? Kalian tengok orang tua kalian yang setiap hari bekerja pagi, siang, malam mencari nafkah. Tapi, apakah sudah ada perubahan dalam kisah hidup mereka? Ataukah saat ini ayah kalian sedang bekerja banting tulang untuk menafkahi keluarga kalian? Sedangkan kalian tidak ada satu sumbangsi apapun pada orang tua kalian. Orang tua kalian sudah semakin tua dan renta. Dia sudah memperjuangkan anak-anaknya. Mungkin belasan tahun, bahkan mungkin sudah 20 tahun lebih menghidupi kalian. Tapi sudahkah kalian meneladani si Bill Evans ini, pendayung handal, yang mana dia mempersembahkan medali emasnya untuk orang tua? Dan ini benar-benar kisah nyata. Nah, hari ini, Anda tadi dengar kisahnya Pak Vito Haris. Ketika dia diungsikan ke Manado, karena ayahnya baru saja terbentur masalah finansial dan baru saja meninggal. Kisahnya mirip sama saya. Orang tuanya meninggal dengan mewarisi hutang. Dan hutang itu harus ditanggung oleh keluarganya. Tapi tahukah kalian? Sekarang Pak Vito begitu membanggakan keluarganya. Dia bisa berangkatkan ibunya ke Yerusalem. Dia bisa memberikan penghidupan yang terbaik bagi istri dan anak-anak dan putri-putrinya, Pak Vito. Itu adalah sebuah keluarga yang membanggakan. Nah, saya mau tanya sama Anda malam hari ini. Tolong Anda jawab dengan jujur. Kontribusi apa yang sudah kalian berikan pada keluarga? Yuk. Apa yang sudah kalian berikan sama orang tua kalian? Mari kita merenung. Saya mau Anda merenung dari kisah Bill Evans ini. Apa yang sudah kalian berikan pada orang yang telah membesarkan kalian? Ada yang ngomong, Pak, orang tua kandung saya tidak bertanggung jawab. Right. Tapi pasti ada orang yang membesarkan kalian. Saya pernah mendidik seorang anak yatim piatu dan dia dibesarkan di sebuah panti yatim piatu dan dia sudah menganggap orang tua di panti itu adalah orang tua dia. Dan itulah orang tua kamu. Siapa yang membesarkan kamu? Apakah tante kamu? Apakah paman kamu? Apakah nenek kamu? Intinya siapa yang membesarkan kalian? Kalian nggak mungkin besar sendiri. Apa yang sudah kalian berikan untuk orang tua kalian? Tanya masing-masing. Sudahkah kalian seperti Bill Evans yang membanggakan orang tua? Renung malam hari ini. Nggak usah cerita panjang lebar, mindset, alat mentor. Nggak guna itu semua. Kalau kalian sendiri, tanya sama diri Anda masing-masing. Apa yang sudah kalian berikan sama orang tua? Kalau kalian sudah punya kekuatan ini, niscaya itu adalah motivator terbaik kalian. Itu adalah diri kalian sendiri. Bukan Pak Chandra. Bukan SP30. Bukan mentor. Bukan. Bukan juga komunitas. Kami ini cuma pendukung dari luar. Kata-kata saya, kalau saya dengar motivasi Pak Chandra, saya termotivasi. Kalau besok nggak dengar lagi, saya nggak termotivasi. Hei, motivasi kalian adalah tengok orang di rumah kalian. Kalian lihat foto orang tua kalian waktu menikah. Begitu ganteng dan kerennya. Cantik sekali. Keren dan ganteng sekali. Sekarang dia sudah rambutnya banyak yang beruban. Matanya, dahinya banyak yang berkerut. Ya kan? Pipinya juga sudah mulai kendor. Pertanyaan saya, sudahkah kalian memberikan yang terbaik untuk orang tua? Ya kan? Pertanyaan saya, siapa? Siapa? Nah, malam hari ini, ya, malam hari ini, saya cuma pakai cerita Bill Evans sebagai seorang anak yang harusnya dia masih muda, tapi dia perjuangkan impian orang tua. Orang tua kalian punya impian. Orang tua kalian juga punya dreams. Orang tua kalian punya sebuah cita-cita. Tapi dia mungkin belum bisa mewujudkan. Sudahkah kalian sebagai anak membantu wujudkan?
Nah, malam hari ini, saya ingin sharing hal ini. Percuma kalian, saya mau ke Turki, saya mau ke Thailand, saya mau hidup lebih baik. Percuma. Itu motivasi sesaat 2-3 hari aja. Tapi motivasi ketika Anda malam hari ini, Anda tutup webinar ini, Anda lihat wajah orang tua kalian. Tengok wajah orang tua kalian. Mungkin saat ini makan aja susah. Mungkin saat ini, dia hidup pun masih belum ada terobosan dalam hidup mereka. Anda lihat di kolom chat ini. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa membagikan orang tua karena orang tua saya masih meninggal. Apa harus tunggu orang tua? Mohon maaf, bukan mendoakan. Seperti mereka yang sudah tiada baru Anda sadar. Mumpung orang tua kalian saat ini itu masih bernafas. Selama kalian masih bisa bahagiakan, bahagiakan dong. Membahagiakan itu bukan di alam kubur. Bukan ketika dia sudah jadi foto. Aduh mama, aduh papa, saya menyesal kenapa semasa hidup saya belum bisa membahagiakan. Bukan itu. Selama kalian mereka masih bernapas, dan kalian bisa berjuang maksimal, kalian itu mudah ngapain aja. Poya-poya, buang-buang waktu, nongkrong-nongkrong gak jelas. Tengok orang tua kalian di rumah itu. Yang sudah semakin hari semakin tua. Ya, baik malam hari ini, semoga kita bisa meneladani kisah Bill Heavens, dan semoga kisah Bill Heavens membuat kita semakin termotivasi. Badai pasti berlalu. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa.